Oke, ini kurang lebih outline dari apa yang akan kami bahas. Aspek pertanahan, aspek pengembangan properti, aspek perumahan dan kawasan permukiman juga memasukkan poin rumah susun di situ. Nah, kita juga mengetahui bahwa sebetulnya aspek pertanahan tidak banyak disebut-sebut di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ya. Jadi memang ini cukup mengagetkan sebetulnya karena beberapa poin seperti bank tanah, penguatan hak pengelolaan, ruang atas dan ruang bawah tanah itu bisa dibilang substansinya dulu sudah masuk di dalam RUU Pertanahan. Nah, tapi kita juga mengetahui bahwa RUU Pertanahan sampai hari ini belum menjadi undang-undang. Nah, sehingga mungkin kesempatan itu dimanfaatkan oleh pemerintah untuk memasukkan beberapa poin dari rancangan undang-undang pertanahan masuk di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Lalu kita juga akan bicara mengenai pengembangan properti, itu dimulai dari penataan ruang, ini cukup substansi perubahannya. Juga mengenai lingkungan, bangunan gedung, sedikit mengenai pusat perbelanjaan, kepariwisataan, perindustrian, tidak banyak di situ perubahan. Karena memang pemerintah belum memberikan aturan teknis di dalam Undang-Undang Cipta Kerja terkait sektor-sektor tersebut. Nah, perubahan sedikit banyak ada di dalam Undang-Undang Perumahan dan Undang-Undang Rumah Susun. Jadi inilah yang menjadi kebijakan strategis Cipta Kerja. Bisa dilihat cakupannya luas. Dan dari kebijakan strategis itu, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja dibagi menjadi perizinan berusaha berbasis risiko, ya ini kita tidak akan bahas di sini. Penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha, penyederhanaan perizinan berusaha sektor, dan jadi pembahasan presentasi hari ini sebetulnya lebih banyak berdasarkan uraian dari huruf B dan huruf C ini. Ya, jadi apa saja yang menjadi persyaratan dasar perizinan berusaha dan lalu penyederhanaan perizinan berusaha sektor. Nah, penyederhanaan perizinan berusaha sektor inilah yang sebetulnya di dalam Undang-Undang Cipta Kerja diterjemahkan ke dalam berbagai perubahan undang-undang sektoral. Jadi kita mengetahui ada begitu banyak undang-undang dirubah di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Itu sebetulnya atas dasar C yang utama. Nah, di luar itu ada juga pembahasan mengenai pertanahan, ya. Nanti kita lihat mengenai bank tanah, penguatan HPL, lalu mengenai kawasan terlantar juga, tanah terlantar. Itu sebetulnya di luar dari perizinan berusaha sektor yang hendak disederhanakan melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, jadi ini yang sebetulnya menjadi kerangka dasar yang saya pahami apa yang dimaksud sebagai perizinan berusaha di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, jadi perizinan berusaha itu akan selalu berkaitan dengan 3 aspek besar ini, ya. Di mana ada yang disebut KKPR, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Ini sebetulnya merupakan perubahan istilah izin pemanfaatan ruang yang sebelumnya digunakan di dalam Undang-Undang Penataan Ruang. Lalu izin lingkungan berubah menjadi persetujuan lingkungan. Izin mendirikan bangunan gedung, itu juga IMB ya, itu juga berubah menjadi persetujuan bangunan gedung. Nah, sertifikat layak fungsi tetap sama. Nah, jadi KKPR itu adalah kesesuaian rencana lokasi, kegiatan, dan atau usaha dengan RDTR. Nah, kita kan mengetahui RT RW itu dimulai dari RT RW nasional, lalu provinsi, kabupaten kota, dan juga kemudian rencana detail tata ruang. Nah, KKPR di sini merujuk kepada RDTR. Nah, kewenangan pemerintah daerah ini kita melihat di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang kami pahami, itu sebetulnya aspek perizinan itu ditarik kembali oleh pemerintah pusat.
Sebelumnya kita pahami bahwa semua perizinan terkait pengembangan properti, pembangunan, itu bisa dibilang mungkin hampir semua ya, 95% itu semua adalah kewenangan pemerintah daerah. Nah, berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja itu sebetulnya ditarik lagi ke pusat. Itu yang kami pahami ya, ditarik kembali ke pusat. Jadi baik KKPR, PBG, dan SLF, itu dengan kata lain kewenangannya ditarik kembali ke pusat, tapi yang agak lucu ya, tetap ada pengaturan bahwa pemerintah pusat ya atau Pempus di sini tetap berwenang untuk mendelegasikan kewenangan perizinan itu kepada pemerintah daerah. Nah, jadi mungkin nanti dalam aplikasinya akan sama saja dengan apa yang kita lihat saat ini ya. Tapi yang jelas yang berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, kewenangan-kewenangan itu sebetulnya ditarik ke pusat, baru kemudian didelegasikan. Jadi agak berbeda nih, kalau yang sebelumnya adalah memang pembagian kewenangan, kalau sekarang ditarik ke pusat, tapi kemudian bisa didelegasikan kembali. Nah, seberapa jauh itu akan didelegasikan nanti kita mungkin baru ketahui setelah RPP itu betul-betul menjadi peraturan pemerintah. Nah, di sini juga disebutkan bahwa RDTR dalam bentuk digital ya, secara dalam sistem secara elektronik. Nah, ini kan sebetulnya bukan hal baru ya, karena di peraturan pemerintah mengenai perizinan berusaha ketika mulai muncul pengaturan mengenai online single submission, itu pun sudah diatur mengenai ini. Nah, cuman mungkin aplikasinya yang belum terlihat secara gamblang. Nah, kita juga melihat bahwa meskipun kewenangan perizinan ditarik ke pusat, tapi Pemda tetap punya kewenangan untuk menyusun rencana tata ruang mereka. Nah, cuma nanti akan ada pembatasan-pembatasan terkait persetujuan dari rencana tata ruang tersebut. Nah, KKPR juga diajukan melalui sistem secara elektronik. Nah, lalu kita juga mempelajari bahwa di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, istilah yang digunakan KKPR, jika sudah sesuai dengan RDTR, jadi dengan asumsi bahwa Pemda itu sudah punya RDTR dan terintegrasi ke sistem elektronik, maka sebetulnya yang diperlukan oleh pelaku usaha hanya memperoleh konfirmasi. Setelah memperoleh konfirmasi, pelaku usaha mengajukan permohonan perizinan berusaha. Ya, jadi jika sudah ada RDTR, di suatu lokasi kan sudah jelas peruntukannya untuk apa. Nah, ketika pelaku usaha mengajukan KKPR untuk wilayah tersebut dan sesuai dengan RDTR, maka cukup diberikan konfirmasi. Nah, lalu juga ada persetujuan. Ya, jadi ada konfirmasi, ada persetujuan, ada rekomendasi. Tapi yang utama sebetulnya konfirmasi dan persetujuan. Nah, jika Pemda belum menyusun RDTR, kita mengajukan persetujuan. Nah, jadi disinilah sebetulnya peran pemerintah pusat, dia yang berwenang memberikan KKPR, ya, persetujuan KKPR. Jika memang RDTR belum ada di suatu daerah, tapi perlu ada suatu tindakan pengembangan properti, maka yang diajukan adalah persetujuan KKPR. Nah, ini dijabarkan lebih lanjut dalam rancangan peraturan pemerintah, ya. Rancangan peraturan pemerintah penataan ruang itu kurang lebih 200-an halaman. Itu jauh lebih ekspansif dibanding PP penataan ruang saat ini. Nah, lalu ada rekomendasi, ya, jika terjadi perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis tapi belum dimuat dalam RT/RW, pemanfaatan ruang tetap dapat dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi. Jadi ini kelihatannya berkaitan dengan proyek strategis nasional, ya, di mana mungkin di suatu daerah sudah ditetapkan RDTR, sudah ditetapkan RT/RW, tapi kemudian pemerintah pusat mempunyai rencana lain, sehingga mau tidak mau RDTR kan berubah. Nah, disitulah kemudian kelihatannya peran dari rekomendasi ini. Nah, saya sih tidak melihat bahwa swasta akan banyak terlibat di dalam rekomendasi. Swasta kelihatannya akan lebih apakah itu ke konfirmasi atau ke persetujuan. Jadi ini kurang lebih flowchart sederhana, ya, permohonan online, konfirmasi atau persetujuan, perizinan berusaha diterbitkan,
pelaku usaha dapat memulai kegiatan pemanfaatan ruang. Oke, kita masuk ke aspek pertanahan. Nah, aspek pertanahan ini ada beberapa hal. Undang-Undang Cipta Kerja mengubah undang-undang tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Nah, di sini diperluas apa yang dimaksud kepentingan umum. Jadi dimasukkan beberapa kawasan baru ya untuk menjadi dasar pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Ini juga ada ketentuan baru jika rencana pengadaan tanah masuk dalam kawasan hutan, tanah kas desa, tanah wakaf, tanah ulayat, dan atau tanah aset, penyelesaian status tanah harus dilakukan sampai dengan penetapan lokasi. Nah, kita juga mengetahui bahwa dalam konteks pengadaan tanah, maka yang menjadi dasar pengadaan tanah dilakukan itu adalah penetapan lokasi. Nah, kelihatannya mungkin sebelum Undang-Undang Cipta Kerja ini banyak masalah terkait tanah wakaf, tanah kas desa, tanah ulayat. Sehingga di sini diatur bahwa jika itu ada, maka hal-hal itu harus diselesaikan sebelum penlok diterbitkan. Nah, tapi juga undang-undang mengatur bahwa jika perubahan status belum terpenuhi, maka penlok berfungsi sebagai izin pelepasan atau pinjam pakai. Ketentuan berikut kita melihat mengenai pengadaan tanah skala kecil ya. Nah, pengadaan tanah skala kecil ini prinsipnya dapat secara langsung dilakukan ya jika memang luasnya tidak lebih dari 5 hektar. Nah, ini sebetulnya masuk di dalam undang-undang saat ini, tapi bukanlah hal yang sepenuhnya baru karena sebelumnya juga sudah diatur di dalam peraturan presiden ya sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Pengadaan Tanah. Nah, penlok di sini dijadikan dasar ya, tidak diperlukan lagi persyaratan KKPR tadi seperti yang kita bahas ya, kesesuaian konfirmasi kegiatan pemanfaatan ruang itu sudah tidak diperlukan. Pertimbangan teknis pertanahan yang biasa juga kita ketahui ketika kita mengajukan izin lokasi, kita masuk ke pertimbangan teknis pertanahan itu tidak lagi relevan ya. Ada beberapa hal juga termasuk AMDAL. Jangka waktu penetapan lokasi juga diperpanjang, kita lihat yang sebelumnya 2 tahun, diperpanjang paling lama setahun, ini menjadi 3 tahun, dan dapat diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu 1 tahun. Untuk ganti kerugian, poin pertama sebetulnya sama, ya, tidak ada begitu banyak perubahan, kecuali mungkin kata bersifat final dan mengikat itu, ya. Itu diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, yang baru sebetulnya adalah apabila pihak yang berhak menolak bentuk atau nilai ganti kerugian tidak diketahui keberadaan, maka PN paling lama 14 hari wajib menerima penitipan ganti kerugian. Nah, ini yang sebelumnya nggak ada sebetulnya. Jangka waktu itu sekarang ditetapkan. Jadi, ini kan relevansinya dengan konsinyasi ketika telah diadakan pengadaan tanah, telah diketahui berapa nilainya yang harus diberikan, tapi mungkin ditolak, tidak jelas keberadaannya, ya objek tanah sengketa, maka pemerintah tetap akan maju untuk membebaskan, dan status tanah tetap akan dilepaskan menjadi tanah negara, tapi nilai ganti kerugian kemudian akan dikonsinyasi ke pengadilan. Nah, sebelumnya yang menjadi masalah menurut pemerintah adalah pengadilan negeri itu berbeda-beda gitu loh ya. Ada yang mungkin terlalu lama sampai akhirnya penetapan konsinyasi itu bisa terbit. Nah, sekarang mereka pertegas, mereka persingkat bahwa penetapan itu tidak bisa lebih dari 14 hari. Nah, pengadaan tanah oleh badan usaha, jika ini juga ketentuan tegas yang masuk dalam perubahan Undang-Undang Pengadaan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ya, jika pengadaan tanah belum dapat dilaksanakan berdasarkan NSPK. Nah, NSPK ini standar. Ya, jadi ini memang istilah yang digunakan terus berulang di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Nanti kita juga akan lihat bahwa NSPK ini kelihatannya berbeda dengan ketentuan yang diatur di dalam peraturan pemerintah yang ada saat ini ya, RPP. Ini kelihatannya nanti akan diterjemahkan menjadi aturan-aturan yang lebih teknis. Ya. Jadi NSPK itu yang akan ditetapkan oleh Pempus. Pemerintah pusat tuh akan banyak terlibat
di dalam NSPK supaya menjadi guideline bagi Pemda ketika menetapkan sesuatu, maka mereka harus berpedoman pada NSPK. Nah, pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional dapat dilakukan oleh badan usaha. Walaupun ini ketentuan dipertegas di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, tapi kan sebetulnya ini juga bukan hal yang baru, karena badan usaha sebetulnya sudah diatur bisa bertindak atas nama instansi pemerintah saat itu sebagai kuasa. Nah, kita akan lihat apakah tetap sebagai kuasa atau betul-betul badan usaha swasta itu bisa bertindak sendirian di dalam pengadaan tanah bagi kepentingan umum. Kita masuk ke Badan Bank Tanah. Nah, Bank Tanah ini sebetulnya substansinya ada di RUU Pertanahan, tapi mungkin karena dilihat sebagai mendesak oleh pemerintah, maka dimasukkanlah di sini. Badan Bank Tanah dibentuk oleh pemerintah pusat, badan khusus yang mengelola tanah. Nah, cuman memang di dalam aturan yang ada, salah satu ya yang diatur di dalam Bank Tanah ini adalah untuk reforma agraria. Dan di situ ditegaskan bahwa paling sedikit 30% dari tanah negara yang diperuntukkan untuk Bank Tanah. Jadi dia harus menjamin ketersediaan tanah untuk keperluan reforma agraria. Sebagai instansi pemerintah, dia punya hak atas hak pengelolaan ya. Jadi nanti kita melihat di dalam aturan penguatan HPL juga itu dibuka untuk instansi pemerintah ya. Nah, yang baru di sini mungkin di situ disebutkan hak atas tanah dapat diberi HGU, HGB dan hak pakai. Nah, kalau HGB dan hak pakai di atas HPL kan ini kita sudah dengar cukup lama ya. Cukup normal ya. HGU itu tidak pernah sebelumnya dapat diberikan di atas HPL. Karena HGU itu selalu diberikan di atas tanah negara dan bukan HPL. Nah, saat ini diatur bahwa HPL dapat diberi HGU. Nah, ini juga mungkin kalau Bapak Ibu ingat naskah RUU Cipta Kerja kan saat itu juga beberapa kali berubah ya. Kita juga sempat melihat bahwa HGU di atas HPL yang dipegang oleh Bank Tanah itu bisa terbit 90 tahun. Saat itu tuh begitu ya, tapi sekarang itu sudah hilang. Nah, mungkin juga saya rasa karena banyak mendapat masukan dari Prof. Maria, itu guru besar emeritus UGM, yang memang cukup ketat mengkritik mengenai jangka waktu HGU yang dinilai terlalu panjang. Nah, jadi kembali bahwa jangka waktu tersebut dapat diperpanjang, dapat diperbarui. Ya, tapi tidak diberikan dalam jangka waktu yang panjang langsung di depan. Jadi kelihatannya tidak ada tuh di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang mengizinkan hak atas tanah langsung terbit panjang gitu ya sampai ke pembaruan hak di muka itu tidak ada. Tapi nanti kita akan melihat sedikit perbedaan. Nah, di situ dilihat bahwa Bank Tanah memberikan kemudahan ya perizinan berusaha, melakukan pengadaan tanah dan menentukan tarif pelayanan. Nah, HPL saya yakin kan Bapak Ibu juga sudah tahu ya, HPL itu kan sebetulnya gumpilan dari kewenangan negara dalam mengurus tanah negara. Nah, HPL ini sebetulnya formalisasi dari kewenangan negara dalam menguasai tanah-tanah di Indonesia itu dalam bentuk yang lebih konkret, HPL ya. Dan HPL ini kan berbentuk sertifikat juga. Jadi hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksananya sebagian dilimpahkan kepada pemegang hak. Dan HPL kan selalu memang dipegang oleh instansi pemerintah. Nah, tapi kita juga mengetahui bahwa masuk juga BUMN, BUMD sebagai pemegang HPL. Nah, di dalam RPP kami juga membaca bahwa anak perusahaan BUMN ya, tapi tidak ada nih di BUMD ya, adanya di BUMN, anak perusahaan BUMN juga bisa menjadi pemegang HPL. Nah, itu tidak tampak memang di Undang-Undang Cipta Kerja, tapi itu diatur di dalam rancangan peraturan pemerintah.
Tapi ada batasannya itu di dalam penjelasan. Tidak semua anak perusahaan ya, tapi anak perusahaan yang memang harus dimiliki mayoritas oleh BUMN tersebut, dan juga di mana ada hak istimewa dalam saham yang dimiliki oleh BUMN yang menjadi induk dari anak perusahaan BUMN. Nah, Badan Bank Tanah masuk juga di situ. Tadi kita juga sudah bahas bahwa Bank Tanah berhak untuk memegang HPL. Nah, kewenangan pemegang HPL masuk di sini secara tegas. Kewenangan ini sebetulnya sudah ada di beberapa peraturan pelaksanaan, tapi sekarang masuk di dalam undang-undang. Sebagai pemegang HPL, mereka punya kewenangan publik, bersifat publik, mengatur peruntukan, tapi juga bersifat keperdataan ya. Jadi bisa kerjasama dengan pihak ketiga. Di sini ditegaskan bahwa kerjasama tersebut dilakukan dengan perjanjian pemanfaatan. Dan di atas HPL bisa diberikan HGU, HGB, dan atau hak pakai. Jadi dalam bekerja sama, pemegang HPL itu bisa menerbitkan HGU, HGB, dan atau hak pakai yang akan diberikan untuk pihak ketiga. Nah, ini ada poin bagus, ini juga ada di RUU Pertanahan sebetulnya ya, bahwa jika bagian bidang tanah HPL diberikan dengan hak milik, maka bidang tanah HPL tersebut hapus dengan sendirinya ya. Ini saya pikir positif ya, karena tegas hak milik itu kan hak terkuat dan terpenuh ya. Posisinya lebih tinggi dibandingkan HGB, HGU, dan hak pakai. Jadi memang tidak bisa hak milik terbit di atas HPL, kemudian HPL-nya terus-menerus berlaku gitu, seolah-olah hak milik itu berdiri di atas hak lain. Nah, ini saya pikir bagus, tegas, sehingga tanpa perlu pelepasan hak dari pemegang HPL, bidang tanah tersebut hapus dengan sendirinya jika ada hak milik. Nah, poin lain yang juga diatur di RUU Pertanahan adalah mengenai ini, ruang atas dan bawah tanah. Nah, jadi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, memang kalau kita membaca agak membingungkan ya, tiba-tiba muncul hak atas tanah pada ruang atas atau bawah tanah. Karena kalau kita mengetahui arti dari HGB dan hak pakai ya, itu kan sudah jelas bahwa hak guna bangunan sama hak pakai itu kan pasti berkenaan dengan tanah ya. Langsung berkenaan dengan tanah, langsung berkenaan dengan permukaan tanah. Bagaimana bisa kok ruang aja ya, ruang saja kemudian juga diberikan hak seperti HGB dan hak pakai. Nah, ini yang saya lihat seharusnya ya, jika memang mau taat asas dan konsisten, seharusnya Undang-Undang Pokok Agraria juga diubah jika memasukkan terminologi atau aturan baru bahwa hak ruang atas dan ruang bawah itu bisa dalam bentuk HGB, hak pakai gitu. Karena itu akan bertabrakan dengan konsepsi yang kita pahami mengenai hak guna bangunan. Nah, saya belum bisa membayangkan nanti kegiatan-kegiatan di atas tanah itu kemudian terbit dalam bentuk HGB gitu ya. Nah, memang di rancangan peraturan pemerintah dia memperluas arti dari hak atas tanah. Nah, tapi ini di rancangan peraturan pemerintah, artinya di bawah undang-undang. Dia memperluas hak atas tanah tidak hanya berkaitan dengan permukaan ya, tapi juga ruang atas dan ruang bawah gitu. Nah, di poin berikutnya kita melihat bahwa ada batas kepemilikan atas, ada batas kepemilikan bawah. Di RPP itu disebutkan batas kepemilikan atas itu ya sesuai dengan apa yang kita gunakan. Ya, kalau kita mau membangun rumah, ya batas kepemilikan atas sesuai dengan KDB KLB yang ada. Sedangkan batas kepemilikan bawah itu 30 meter diatur. Ini di dalam rancangan peraturan pemerintah. Artinya di atas 30 meter itu menjadi kewenangan negara. Penguasaannya tuh, haknya tuh di negara. Nah, ini kita nanti akan tunggu implementasinya secara teknis di dalam rancangan peraturan pemerintah. Nah, ini yang saya tadi sampaikan ya, bahwa penggunaan dan pemanfaatan tanah pada ruang atas dan atau bawah tanah oleh pemegang hak yang berbeda dapat diberikan HGB, hak pakai, atau hak pengelolaan.
Nah, kita masuk ke dokumen pertanahan. Jadi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja juga diatur ya bahwa tanda bukti hak atas tanah, HMSRS, HPL, dan hak tanggungan termasuk akte peralihan dapat berbentuk elektronik. Ya, ini kan sebelumnya diatur di dalam peraturan menteri, tapi sekarang sudah diatur di dalam undang-undang. Jadi kita nanti akan lihat bagaimana implementasinya ya, terutama nanti dalam konteks akte peralihan. Kita mengetahui kan akte peralihan itu selalu dibuat di hadapan PPAT, ada dua saksi, ada penjual dan pembeli. Bagaimana ini membuatnya secara elektronik ya? Apakah transaksi dilakukan secara elektronik ataukah aktanya elektronik? Bagaimana nanti pembuatannya? Apakah kita klik-klik saja cukup atau yang dimaksud itu aktenya itu bisa berbentuk dokumen yang di-scan dan itu sudah menjadi dokumen yang sah secara hukum, tidak perlu lagi diterbitkan hard copy. Nah, ini yang kita masih perlu tunggu ya. Tapi yang jelas dasar hukumnya sudah ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan kemungkinan ini secara bertahap akan berubah menjadi semua berbentuk elektronik. Nah, aspek penting lain di dalam Undang-Undang Cipta Kerja membahas mengenai penelantaran. Nah, kita mengetahui bahwa Undang-Undang Pokok Agraria sejak dulu sudah mengatur mengenai penelantaran tanah, ya. Tapi konteksnya adalah tanah, ya. Sedangkan Undang-Undang Cipta Kerja ini memperluas nih. Jadi tidak hanya tanah nih, tapi hak, izin atau konsesi atas tanah dan atau kawasan yang dengan sengaja tidak diusahakan atau ditelantarkan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak diberikan, dicabut dan dikembalikan kepada negara. Jadi cukup ketat saya rasa ya. 2 tahun ini kan ketat sekali. Dan di dalam RPP, ada RPP-nya ini, dia membedakan penertiban kawasan terlantar dan penertiban tanah terlantar. Ya. Sebelumnya kan kita hanya melihat penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, sekarang berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja ini, dia bedakan nih, ada kawasan terlantar. Nah, kawasan terlantar itu kaitannya dengan izin-izin dan atau konsesi-konsesi ya, yang diberikan. Itu dikatakan bisa berkaitan dengan kepariwisataan, bisa berkaitan dengan perkebunan, bisa berkaitan dengan izin usaha pertambangan misalnya. Itu yang bisa dikategorikan sebagai kawasan terlantar. Dan di dalam RPP ya sudah diatur bahwa identifikasi terhadap indikasi kawasan terlantar dan tanah terlantar itu sudah mulai 2 tahun sejak diterbitkannya hak itu ya. Jadi mereka memerintahkan 2 instansi yang berbeda nih. Jadi untuk tanah terlantar mereka tetap minta kantor pertanahan yang identifikasi dan verifikasi. Tetapi untuk kawasan terlantar itu akan dimulai oleh instansi yang menerbitkan. Jadi misalnya mungkin kalau izin usaha pertambangan yang ditelantarkan, maka itu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang akan terlibat untuk mengidentifikasi dan memverifikasi itu. Sampai akhirnya dicabut dan ditetapkan sebagai kawasan terlantar atau tanah terlantar. Nah, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja juga kita melihat bahwa ini semua ketika sudah ditetapkan kawasan terlantar atau tanah terlantar dapat diberikan sebagai aset bank tanah. Jadi diberikan lagi kembali ke negara, negara kemudian memberikan kepada bank tanah untuk dikelola lebih lanjut. Kita masuk, itu aspek pertanahan, itu adalah bagian pertama dari presentasi. Kita sekarang masuk ke aspek pengembangan properti. Kita mulai dengan penataan ruang. Nah, tadi seperti saya sampaikan, terminologi izin pemanfaatan ruang di dalam Undang-Undang Penataan Ruang itu berubah menjadi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang ya atau KKPR. Nah, IPR sebetulnya kan kita jarang dengar ya di dalam praktik ya, karena itu kemudian IPR itu kan diterjemahkan menjadi izin lokasi, IPPT, IMB. Itu semua adalah IPR sebetulnya. Nah, tapi itu diganti terminologinya menjadi KKPR.
Nah, ini yang saya lihat juga positif ya. Ada pengaturan bahwa RT RW provinsi ditetapkan paling lama 2 bulan sejak persetujuan substansi. Jadi tetap kewenangan tata ruang itu ada di pemerintah daerah. Tapi pemerintah pusat tetap berwenang untuk memberikan persetujuan substantif ya. Nah, di sini sudah diatur nih. Jadi kapan harus diterbitkan? Jika juga belum ditetapkan, maka gubernur menetapkan RT RW paling lama 3 bulan. Ya. Jika gubernur belum menetapkan, maka ditetapkan oleh pemerintah pusat. Nah, latar belakang ketentuan ini, kalau saya baca wawancara di beberapa media terhadap Menteri Sofyan Djalil, itu dia menjelaskan banyak isu terkait penetapan rencana tata ruang di daerah-daerah, mungkin proses politik terlalu lama, harusnya ditetapkan menjadi perda, tapi tidak juga ditetapkan karena proses politik yang ada, sehingga RT RW provinsi belum ada, tidak bisa masuk ke kabupaten kota, apalagi ke RDTR, sehingga itu semua tertunda-tunda. Itulah mengapa kemudian sekarang sudah diatur mekanisme di mana pemerintah pusat bisa mengintervensi itu ya. Termasuk juga RT RW kabupaten kota, kita melihat bahwa jika belum ditetapkan oleh bupati, ditetapkan oleh pemerintah pusat ya, paling lama 4 bulan. Jadi 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Jadi ini cuma beda 1 bulan berjenjang. Intinya itu mau tidak mau memang harus ditetapkan. Begitupun juga dengan RDTR. Apabila bupati wali kota tidak menetapkan RDTR dalam 1 bulan, RDTR ditetapkan oleh pemerintah pusat. Nah, ini tentu baik ya, sehingga rencana, karena kita mengetahui rencana detail tata ruang mungkin sangat minim ya saat ini di Indonesia. Padahal kalau memang Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa berjalan dengan baik, tadi kita bicara mengenai KKPR adalah dasarnya RDTR. Sehingga mau tidak mau memang satu Indonesia ini, setiap daerah harus selesai RDTR. Sehingga setiap pengembangan properti itu akan menjadi cepat secara elektronik dan hanya bersifat konfirmasi ya, karena RDTR-nya sudah ada, tidak perlu lagi memohon persetujuan atas KKPR. Yang tadi kita sudah bahas ya, konfirmasi, persetujuan, ini juga tadi kita sudah bahas. Nah, di dalam RPP, persetujuan diterbitkan dalam 40 hari kerja oleh pemerintah pusat ya. Dalam hal tidak diterbitkan, maka diterbitkan lembaga OSS. Rekomendasi juga sama ya, 40 hari kerja. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak ada persetujuan atau penolakan, maka rekomendasi dianggap dikabulkan secara hukum. Nah, jadi memang konsep seperti ini kita sudah mulai lihat di PP Perizinan Berusaha beberapa waktu lalu yang mengatur mengenai online single submission, salah satunya, bahwa jika dalam waktu tertentu tidak juga jelas, maka itu secara hukum dianggap dikabulkan. Nah, ini diatur di dalam RPP. Sanksi administratif prinsipnya sama ya, cuman pencabutan izin pemanfaatan ruang, pembatalan izin pemanfaatan ruang di sini diganti menjadi KKPR. Sanksi pidana kurang lebih masih serupa, terminologi IPR diganti menjadi KKPR. Ya, kita bisa lihat di situ. Nah, di sini ada penambahan sedikit yang kami cetak miring di situ ya. Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang ya. Jadi ini penambahan dari perubahan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi ada ketentuan tambahan yang harus dibuktikan ya sebelum memang sanksi pidana itu diberikan. Jadi tidak sekedar tidak sesuai memanfaatkan ruang, tapi betul-betul harus berubah fungsi ruang. Nah, disitulah baru terkena sanksi pidana. Nah, ini yang mungkin
menarik karena yang jadi pertanyaan sebetulnya dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja mengganti IPR menjadi KKPR, izin lokasi kan sudah tidak ada. Izin lokasi bisa dibilang tidak ada lagi karena sudah ada KKPR. Nah, tapi bagaimana dengan IPPT nanti? Karena kita mengetahui umumnya, terutama di Jakarta, ya, syarat dan ketentuan itu kan paling banyak dijabarkan di dalam IPPT. Yang mungkin sekarang namanya IPPR, ya. Nah, ini bagaimana nih? Di sini diatur setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dipidana. Ya. Nah, persyaratan sekarang KKPR. Jadi bukan lagi syarat IPPT. Ya, apakah memang IPPT hilang sama sekali? Ini yang kita masih perlu tunggu. Karena bagaimanapun di dalam RPP itu kami membaca bahwa terkait KKPR ini pun bisa didelegasikan kewenangannya ke Pemda gitu. Jadi kalau didelegasikan, apakah kemudian timbul lagi istilah IPPT? Ini yang akan kita lihat ya. Apakah akan masih begitu atau betul-betul IPPT hilang, izin lokasi hilang, jadi betul-betul hanya satu istilah yang digunakan adalah KKPR. Juga di sini ada menghapuskan sanksi pidana kepada setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang dinyatakan sebagai milik umum. Ya, sanksi pidana dihilangkan, tapi tetap dikenakan sanksi administratif. Nah, kita masuk ke persetujuan lingkungan. Jadi kita mengenal izin lingkungan sebelumnya, ya. Sekarang nih semua izin kelihatannya diganti oleh pemerintah menjadi persetujuan. Dokumen AMDAL tetap menjadi dasar, ya. Di situ tetap ada sama. Pemerintah pusat atau daerah menetapkan keputusan kelayakan lingkungan hidup berdasarkan hasil uji kelayakan, ya. Jadi KKLH ini adalah bentuk dari persetujuan lingkungan, gitu. Jadi ada kegiatan usaha seperti yang kita sudah ketahui, ada kegiatan usaha yang memerlukan AMDAL, ada yang memerlukan UKL, UPL, ada yang hanya memerlukan SPPL. Nah, di sini KKLH itu adalah salah satu dari persetujuan lingkungan. Nah, cuman memang di sini KKLH merupakan persyaratan penerbitan perizinan berusaha atau persetujuan Pempus atau Pemda. Nah, jadi ini yang masih belum terlalu jelas. Ada terminologi lain ini yang dipakai di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Ada persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Dan ini juga dijabarkan di dalam rancangan peraturan pemerintah. Jadi seperti ada persetujuan-persetujuan lain yang berkaitan dengan lingkungan yang kita belum tahu nih sekarang itu kaitannya dengan apa. Tapi itu dibuka di dalam undang-undang dan juga di dalam RPP sehingga bisa jadi tetap ada bentuk-bentuk lain yang harus terbit sebelum semua syarat itu dianggap selesai. Yang tidak berdampak penting wajib memenuhi standar UKL UPL. Nah, di sini kemudian pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup, ya, PKPLH. Nah, tapi sama berdasarkan PKPLH diterbitkanlah perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Pemerintah pusat menetapkan jenis usaha yang wajib dilengkapi UKL UPL. Nah, ini kita akan tunggu ya, apakah, nah ini kan sebelumnya diatur di dalam peraturan menteri, kegiatan mana yang wajib AMDAL, kegiatan mana yang wajib UKL UPL. Apakah akan berubah nanti, ataukah sama, nah ini yang akan kita tunggu. Pengesahan PKPLH merupakan bentuk persetujuan lingkungan. Lalu ini sama ya, jadi sebetulnya tingkatannya sih sama ya. Ada AMDAL, ada UKL UPL, ada SPPL ya. Yang tidak wajib dilengkapi UKL UPL wajib membuat surat pernyataan kesanggupan yang diintegrasikan ke dalam NIB. Jadi inilah sebetulnya yang dianggap berisiko rendah ya. Ada kegiatan usaha berisiko rendah, menengah, tinggi. Menengah juga dibedakan menengah tinggi, menengah rendah. Jadi begitulah cara pemerintah dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini kemudian membagi-bagi bentuk dan jumlah perizinan berusaha yang diperlukan suatu kegiatan gitu ya. Nah, karena ini dianggap berisiko rendah, maka cukup SPPL
dan itu diintegrasikan ke dalam NIB. Nah, perizinan berusaha dapat dibatalkan. Ini saya pikir normal ya. Ini juga berlaku dalam KKPR yang tadi kita bahas, itu pun juga dapat dibatalkan apabila melanggar syarat atau tidak sesuai dengan dokumen yang disampaikan. Poin-poin ini sebetulnya sudah ada ya, dari dulu sudah ada, mengenai dana penjaminan juga sudah ada, yang sebelumnya Pemda berwenang, kemudian diambil alih oleh pemerintah pusat. Pengelolaan limbah B3 juga dari dulu sudah ada. Dumping, pembuangan limbah hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari pemerintah pusat. Jadi ini kelihatannya sih ini diulang di dalam Undang-Undang Cipta Kerja untuk menunjukkan secara lebih tegas otoritas dari pemerintah pusat dibandingkan ke pemerintah daerah. Bagian ini sih sebetulnya tidak begitu banyak berubah. Ada sanksi, ada tanggung jawab mutlak. Ini tanggung jawab mutlak kan strict liability ya. Jadi ini kita sudah lihat dari dulu di dalam undang-undang lingkungan. Ada perubahan sedikit saja kalau nggak salah itu ada kata-kata tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan. Nah, itu hilang tuh. Jadi intinya adalah bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang terjadi. Tapi secara esensi kami melihatnya sih sama aja. Intinya terkait pengelolaan limbah B3, jika memang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup, maka tanggung jawab itu adalah mutlak dari si pelaku usaha. Ini ada sanksi pidana ya. Setiap orang yang melakukan usaha tanpa memiliki perizinan berusaha. Nah, dia buat secara umum nih di sini. Perizinan berusaha tadi kita ketahui itu kan ada KKPR, PBG, SLF, sama persetujuan lingkungan. Jadi kelihatannya salah satu dari itu atau subordinat dari yang tadi ya bisa dipidana. Nah, tapi Undang-Undang Cipta Kerja juga menghapus ketentuan pidana bagi setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin. Itu dihapuskan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang sebelumnya ada di dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup. Kita masuk ke aspek bangunan gedung. IMB diganti menjadi PBG, ya, persetujuan bangunan gedung. Di sini juga kewenangan pemerintah pusat kental, ya, tetap semua ditarik itu ke pusat, kemudian bisa didelegasikan ke daerah. Fungsi harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur RDTR dan dicantumkan dalam PBG. Perubahan fungsi harus mendapatkan persetujuan kembali dari pemerintah pusat. Nah, ini sih kalau kami memahami ini, prinsipnya adalah perubahan dari PBG. Ya, jika fungsi berubah, persetujuan bangunan gedung dianggap berubah, maka harus diajukan ulang persetujuan bangunan gedung tersebut. Ini yang kita melihat dan kita mendengar sebelum Undang-Undang Cipta Kerja disahkan bahwa tadinya kan ada wacana-wacana IMB tidak perlu lagi. Tidak perlu IMB karena semua sudah distandarisasi. Nah, ini memang nanti di dalam RPP, standar-standar ini yang memang diterjemahkan secara rinci sekali. Ya. Jadi kalau kita, dan RPP bangunan gedung itu masuk ke PUPR, ya, RPP sektor PUPR. Jadi digabungkan dengan aturan mengenai perumahan, digabungkan dengan aturan mengenai rumah susun, jasa konstruksi, arsitek. Jadi itu semua tuh yang dalam konteks PUPR itu disatukan menjadi satu RPP, dan RPP ini seingat saya itu sampai 800-an halaman. Jadi memang sangat-sangat rinci. Dan standar-standar ini yang masuk ini sebetulnya adalah sebelumnya tuh diatur dalam peraturan-peraturan menteri, bukan di dalam peraturan pemerintah. Nah, itu diambil dari peraturan menteri itu dinaikkan ke atas. Saya nggak tahu kenapa begitu ya, apa ada maksud tertentu, tapi prinsipnya memang itu yang terjadi. Sehingga memang sangat detail tuh pengaturan. Mungkin karena pemerintah mau mengatur standarnya tuh begini.
Anda wajib mengikuti standar-standar yang ada. Jadi masuk semua di dalam rancangan peraturan pemerintah yang ada. Dalam undang-undang sebelumnya diatur mengenai persyaratan administratif dan persyaratan teknis. Tapi yang sekarang kita lihat di Undang-Undang Cipta Kerja lebih kepada standar teknis. Persyaratan administratif itu memang tidak tegas eksplisit ditulis di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi kalau kami memahaminya, bukan berarti terus persyaratan administrasi itu tidak ada. Tetap ada. Cuman memang pemerintah mau melempar persyaratan administratif itu masuk ke dalam sistem elektronik yang ada. Jadi ya di dalam sistem itu nanti kemudian perlu upload dokumen-dokumen atau data-data administrasi yang diminta. Nah, data-data apa itu ya data subjek pemilik hak, data alas hak atas tanah. Jadi tetap itu ada ya meskipun dihapus di dalam undang-undang saat ini, Undang-Undang Cipta Kerja merevisi Undang-Undang Bangunan Gedung, dia menghapus syarat administratif. Tapi di dalam RPP itu sebetulnya tetap diatur harus disubmit melalui sistem elektronik yang ada. Nah, sistem elektronik untuk bangunan gedung adalah SIMBG ya, Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung. Itu yang harusnya terintegrasi dengan sistem OSS. Nah, ada istilah penilik ya, dia yang melakukan inspeksi. Ini istilah baru ya yang sebelumnya tidak ada di dalam Undang-Undang Bangunan Gedung sebelumnya. Juga ada berkaitan dengan jasa konstruksi ya masuk di situ dan dilihat di dalam RPP jasa konstruksi ini panjang sekali. Ini salah satu bagian yang termasuk yang paling panjang, diatur semua secara rinci di dalam rancangan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan penyelenggaraan bangunan gedung. Dan NSPK di situ juga diulang-ulang terus-menerus ya di dalam berbagai sektor yang ada. Jika perencanaan bangunan menggunakan prototipe yang ditetapkan, perencanaan bangunan gedung tidak memerlukan kewajiban konsultasi dan tidak memerlukan pemeriksaan pemenuhan standar. Nah, jadi nanti terlihat bahwa pemerintah akan menetapkan tuh prototipe-prototipe bangunan gedung. Sepanjang mengikuti prototipe yang ada, maka ada dua bagian di sini yang bisa di-bypass. Karena kalau kita membaca RPP, maka kewajiban konsultasi dan pemeriksaan pemenuhan standar itu menjadi syarat untuk memperoleh persetujuan bangunan gedung. Nah, kalau prototipe kelihatannya syarat itu tidak perlu, sehingga aplikasi bisa berjalan lebih cepat. Kayak ini sama ya prinsipnya sih, mungkin ada kata-kata manajemen konstruksi di situ ditambahkan ya, yang sebelumnya tidak ada. Ini pekerjaan-pekerjaan yang ada berkaitan dengan penyelenggaraan bangunan gedung. Jika dalam pelaksanaan ada perubahan rencana teknis, penyedia jasa wajib melaporkan kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk mendapat persetujuan sebelum pelaksanaan perubahan dilanjutkan. Nah, tadi PBG ya, sekarang SLF ya. SLF kan juga bukan hal baru. Sertifikat layak fungsi diterbitkan oleh Pempus atau Pemda sesuai kewenangan. SLF diterbitkan berdasarkan surat pernyataan kelaikan fungsi yang diajukan oleh penyedia jasa pengawasan atau manajemen konstruksi melalui sistem elektronik. Nah, ini sebetulnya kan juga bukan ketentuan baru ya, karena di dalam PP OSS ini sudah ada. Nah, sekarang dipertegas di dalam undang-undang bahwa jadi swasta yang perlu memeriksa, memberikan pernyataan, pemerintah itu hanya perlu mengesahkan saja sebetulnya pernyataan kelaikan fungsi dari pihak swasta tersebut. Nah, di sini juga ditegaskan bahwa penerbitan SLF dilakukan bersamaan dengan penerbitan surat bukti kepemilikan bangunan gedung. Ini pun juga bukan hal baru ya, kita juga mengetahui bahwa sudah ada ini di Undang-Undang Bangunan Gedung 2002 mengenai SKBG. Dan SKBG sendiri sudah ada kalau kita bicara Jakarta sejak 2010 pun sudah diatur mekanismenya dan lain-lain ya. Cuman kan faktanya belum ada itu sampai hari ini. Nah, ini sekarang by undang-undang sudah ditegaskan bahwa SLF itu
bersamaan diterbitkan dengan SKBG. Dan RPP sendiri membahas mengenai SKBG secara rinci, bahwa SKBG itu bisa dijadikan agunan, bisa dialihkan, bagaimana peralihannya. Nah, itu semua sudah dijabarkan di dalam rancangan peraturan pemerintah. Jadi harapan kita memang dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini, ya SKBG harus terbit ya secara otomatis ketika memang SLF terbit. Di sini ada sanksi administratif ya, ini perubahan istilah ya, PBG itu berubah dari IMB. Ini sanksi pidana kurang lebih sama ya, sanksi pidananya bertingkat 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Tapi yang berbeda di Undang-Undang Cipta Kerja ini diberikan penjelasan apa sih yang dimaksud dengan nilai bangunan gedung. Nah, ini sebelumnya tidak ada di Undang-Undang Bangunan Gedung. Jadi nilai bangunan gedung adalah nilai keseluruhan suatu bangunan pada saat sedang dibangun, bagi yang sedang dalam proses, atau nilai keseluruhan yang ditetapkan pada saat sanksi dikenakan. Nah, di sini yang tadi saya sampaikan ya, ada prototype, dan menurut undang-undang akan ditetapkan paling lama 6 bulan. Jadi memang prototype itu kelihatannya tidak ditargetkan sebagai bagian aturan yang harus diterbitkan dalam waktu 3 bulan ini ya. Jadi dalam waktu 3 bulan ini kelihatannya targetnya adalah rancangan peraturan pemerintah terhadap aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Sedangkan bicara prototipe itu mungkin baru terlihat kemudian. Sedikit mengenai pusat perbelanjaan ya, tidak banyak berubah sebetulnya. Ini cuma ketegasan bahwa kewenangan tersebut adalah di pemerintah pusat. Nah, sebelumnya diatur pengaturan tentang pengembangan, penataan, dan pembinaan dapat juga dilakukan oleh pemerintah daerah. Nah, jadi di sini disebut pusat nih yang lebih berwenang. Nanti kita akan lihat ya apakah tetap di dalam RPP bisa didelegasikan ya, sehingga nanti mungkin aplikasinya tidak akan berbeda dengan yang sekarang kita alami, atau nanti lebih banyak regulasi-regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dibandingkan oleh pemerintah daerah. Andalalin ini diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja ya. Setiap rencana wajib dilakukan andalalin. Jadi pengembangan pusat kegiatan, permukiman, infrastruktur ya, yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas, wajib dilakukan andalalin. Ini juga bukan hal baru, sudah ada dari lama. Nah, cuman di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini diatur bahwa andalalin terintegrasi dengan AMDAL. Ini ditegaskan dalam undang-undang. Sebelumnya sudah diatur dalam PPOSS. Nah, sekarang masuk di dalam undang-undang. Jadi ya, dengan kata lain, AMDALalin menjadi bagian dari AMDAL nanti dalam proses ketika pengajuan AMDAL dilakukan. Kepariwisataan ini mungkin akan ada perubahan ya dari ketentuan ini ya. Karena sebelumnya kita mengenalkan tanda daftar usaha pariwisata ya, TDUP. Ini kelihatannya akan berubah gitu. Nah, ini masih terlihat wajib memenuhi perizinan berusaha berdasarkan NSPK. Jadi artinya kan tetap bahwa kepariwisataan itu akan banyak dikontrol oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah dapat mengikuti tapi berdasarkan NSPK. Memiliki standar usaha. Nah, pengaturan sebelumnya mengenai standar dilakukan melalui sertifikasi. Nah, di sini ada sedikit perubahan ya, Undang-Undang Cipta Kerja dengan Undang-Undang Kepariwisataan sebelumnya. Aspek perindustrian, ini kaitannya dengan kawasan industri ya, bukan dengan bisnis industri itu sendiri. Setiap kegiatan berusaha kawasan industri wajib memenuhi perizinan berusaha dan memenuhi standar kawasan industri ya. Jadi standar ini yang ditekankan terus-menerus ya. Kalau kita melihat dari tadi bangunan gedung, ya pariwisata, kawasan industri juga standar.
setiap perusahaan yang melakukan perluasan wajib memiliki perizinan berusaha. Ini juga disederhanakan istilahnya ya. Kalau sebelumnya kan izin usaha perluasan ya, aturan yang ada. Nah, ini hanya disebut perizinan berusaha. Kelihatannya sini hanya pergantian terminologi dalam ketentuan, tapi nanti dalam prakteknya sih mungkin tidak akan banyak berbeda dari yang sekarang ada. Ketentuan pemberian izin dapat dilimpahkan sebagian kepada gubernur, bupati, wali kota. Ini yang sebelumnya nih. Nah, yang sekarang ini tidak tampak. Jadi wajib memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat. Nah, kita masuk ke bagian akhir, hampir akhir lah ya, ini perumahan dan kawasan permukiman. Jadi serupa dengan tadi ya, mengenai bangunan itu ada standar-standar, begitupun juga di dalam Undang-Undang Perumahan yang dirubah melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Standar terdiri dari ketentuan umum dan standar teknis ya. Jadi aspek keselamatan, kebutuhan minimum, aspek kesehatan. Sedangkan standar teknis, pemilihan lokasi, ketentuan luas dan perancangan rumah. Nah, ini juga serupa dengan Undang-Undang Bangunan Gedung sebelumnya, bahwa di dalam Undang-Undang Perumahan sebelumnya diatur juga mengenai syarat administratif ya, tata ruang dan ekologis ya. Nah, tapi apa yang dibahas dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu lebih banyak ke standar teknis. Nah, tapi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, di dalam RPP itu tetap dijabarkan mengenai hal-hal administrasi yang perlu disampaikan ke dalam sistem yang ada. Jadi memang diubah di dalam undang-undang, tapi di dalam RPP sebetulnya itu dimasukkan kembali. PSU, prasarana, sarana, dan utilitas sama, harus memenuhi standar. Ada ketentuan umum, ada standar teknis. Ya. Jadi perubahannya lebih ke paradigma kali ya. Paradigma bagaimana melihat suatu pengembangan itu dilaksanakan. Bahwa pengembangan itu harus berdasarkan standar-standar. Nah, seperti juga standar bangunan gedung, maka standar ini diuraikan di dalam RPP secara rinci. Nah, ini ketentuan baru yang saya pikir penting ya untuk pengembang. Jika rumah sederhana tidak dapat dibangun dalam bentuk rumah tunggal atau rumah deret, dapat dikonversi dalam, nah kita kan mengenal rasio 1:2:3 ya, 1 rumah mewah berbanding 2 rumah menengah berbanding 3 rumah sederhana. Itu formula dasarnya. Nah, di dalam RPP itu dia lebih teknis ya, diatur. Misalnya kalau membangun rumah menengah saja, maka berapa rumah sederhananya? Atau membangun rumah mewah saja, tidak ada rumah menengah, maka berapa rumah sederhana yang harus dibangun? Nah, itu ada di RPP itu semua. Dapat dikonversi dalam rusun umum. Ini nggak baru nih kalau yang ini ya, karena dari dulu dan di Permen yang masih berlaku saat ini, itu memang sudah ada. Bahwa jika tidak bisa membangun rumah sederhana, bisa dikonversi dalam bentuk rumah susun umum. Nah, tapi yang baru ini adalah ini, bentuk dana untuk pembangunan rumah umum. Sebelumnya, ini nggak ada di Undang-Undang Perumahan. Ya, nanti Undang-Undang Rumah Susun juga sama. Itu tidak ada. Jadi memang agak kesulitan ya, terutama jika membangun rumah susun di Jakarta ya, rumah susun komersil dibangun di Jakarta, rumah susun umum mau ditaruh di mana gitu. Nah, sekarang memang bagusnya di Jakarta ada Kepgub mengenai konversi. Ya, tapi kan sebetulnya Kepgub itu bisa dibilang tidak ada alas aturan undang-undangnya, karena Undang-Undang Perumahan dan Undang-Undang Rumah Susun tidak mengatur, tidak memberikan kewenangan terhadap Kepgub itu. Nah, sekarang diatur secara tegas bahwa bisa dikonversi. Nah, tapi terlihat bahwa dana ini juga dilakukan oleh Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan. Ya. Jadi tidak berkaitan langsung dengan pemerintah daerah sebetulnya. Konversi bisa dilakukan, diberikan kepada Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan.
Nah, ini kita juga masih bertanya-tanya nanti bagaimana sebetulnya peranan dari BP3 ini ya. Lalu apalagi kalau dikaitkan dengan badan bank tanah gitu ya. Nanti bagaimana ini kedua badan ini berperan dalam pembangunan yang ada. Nah, di sini kita melihat bahwa pemberian hak atas tanah didasarkan pada penetapan lokasi atau penlok ya. Tadi kaitan penlok itu kan dengan undang-undang pengadaan tanah. Jadi penlok kaitannya dengan undang-undang kalau pengadaan tanah ya. Kalau memang ada kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, maka penlok di sini ada. Atau persetujuan KKPR. Nah, jadi di sini kan terlihat ya bahwa kita tadi melihat ada konfirmasi, ada persetujuan ya. Tapi kelihatannya spesifik. Kalau memang yang mau dibangun adalah perumahan, maka itu persetujuan, bukan lagi konfirmasi nih. Secara tegas, kalau tadi kita lihat kan persetujuan untuk yang tidak punya RDTR, maka diajukanlah persetujuan. Untuk yang sudah punya, diajukan konfirmasi. Nah, tapi kelihatannya di dalam Undang-Undang Perumahan, tetap harus persetujuan. Meskipun sudah ada RDTR nih kelihatannya. Karena ini diatur di dalam perubahan Undang-Undang Perumahan. Dan sebelumnya kita melihat bahwa pemberian hak atas tanah itu didasarkan pada izin lokasi. Nah, sekarang kan tuh hilang tuh, dihapus persetujuan KKPR. Jadi itu harusnya berarti bahwa memang izin lokasi itu akan betul-betul hilang setelah Undang-Undang Cipta Kerja digantikan dengan KKPR. Nah, cuman memang bagaimana kemudian dengan IPPT ya? Bagaimana kemudian dengan izin prinsip? Itu harusnya juga hilang. Kalau menurut saya ya, berdasarkan KKPR ini. Tapi nanti kita akan lihat apakah pemerintah daerah diberikan kewenangan juga untuk tetap menerbitkan izin atau persetujuan lain berkaitan dengan pemanfaatan ruang. Jika terdapat garapan, hak atas tanah diberikan setelah pelaku pembangunan menyelesaikan ganti rugi. Ini juga bukan hal yang baru ya, ini memang hal yang wajar. Peralihan atau pelepasan hak dilakukan setelah badan hukum memperoleh persetujuan KKPR. Nah, jadi kan kalau di sini kan kita akan melihat bahwa memang KKPR jadi seolah-olah ya izin lokasi juga. Pengembang mau mengembangkan suatu kawasan, mereka mengajukan persetujuan KKPR, persetujuan KKPR diberikan, baru kemudian bisa melakukan pembebasan. Nah, jadi kan KKPR di konteks ini berlaku juga sebagai izin lokasi. Lalu mengenai sanksi, setiap orang yang menyelenggarakan pembangunan tidak sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan PSU yang diperjanjikan, dipidana denda paling banyak 5M. Nah, yang berubah di sini adalah kata-kata ini, yang mengakibatkan timbulnya korban atau kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan atau lingkungan. Jadi, frase itu tidak ada sebelumnya. Nah, sekarang ditambahkan di dalam ketentuan sanksi pidana Undang-Undang Perumahan. Jadi artinya kan lebih meningkat syaratnya ya. Ada syarat-syarat tambahan yang harus dipenuhi sebelum pengembang bisa dipidana. Lalu juga ada ketentuan masalah pemisahan lingkungan hunian ya. Sekarang dikenakan sanksi administrasi. Sebelumnya itu adalah sanksi pidana denda sebesar 5M. Oke, sekarang kita masuk ke rumah susun. Kewajiban pelaku pembangunan rusun komersial untuk menyediakan rusun umum dapat dikonversi ya, dalam bentuk dana untuk pembangunan rusun umum. Dana tersebut dikelola oleh BP3. Jadi sama tadi dengan konteks Undang-Undang Perumahan, bisa dikonversi rusun umum atau dana. Nah, kalau yang ini wajib menyediakan rusun umum kan 20%. Itu tidak berubah. Tapi kewajiban itu jika memang tidak bisa dikonversi dalam bentuk dana.
Lalu di sini juga disebutkan gambar dan uraian dalam bentuk akta pemisahan yang disahkan oleh kepala daerah ya dilakukan sesuai dengan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Nah, akta pemisahan itu kan berkaitan dengan pertelaan. Berkaitan dengan bagian-bagian mana yang bisa dimiliki secara perseorangan dan bagian mana yang dimiliki secara bersama, kan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Saya pikir sih ketentuan ini positif ya, dilakukan sesuai NSPK, supaya seragam setiap daerah, karena setelah tahun 85, Undang-Undang Rumah Susun pertama, lalu 2011, Undang-Undang Rumah Susun yang sekarang ada, itu kan kalau kita melihat beda-beda tuh pemerintah daerah menafsirkan mengenai pertelaan ya, misalnya sederhananya mengenai anggaran dasar, anggaran rumah tangga P3 SRS, ada yang betul-betul keluar dari regulasi yang ada, ya. Ada yang betul-betul mengikuti regulasi yang ada, atau mengenai parkir, ya. Parkir itu masuk mana, bagian bersama, benda bersama. Tapi ada juga parkir yang disertifikasi misalnya. Nah, ini kan kita kan tentunya tidak ideal ketika kita ketemu Pemda 1 itu akan mempunyai sikap berbeda mengenai pertelaan ketika kita bertemu Pemda 2. Jadi NSPK ini saya lihat sebagai hal yang positif. Nah, lalu pertanyaannya kemudian, apakah pertelaan tetap harus disampaikan di awal atau dan disahkan di awal? Kalau kita melihat Undang-Undang Rumah Susun yang 2011 kan harusnya demikian. Tapi ini sedikit ada perbedaan karena dihapuskan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Dihapuskan, tapi di dalam RPP, kalau kami melihat RPP, pertelaan, artinya naskah atau draft rancangan pertelaan, tetap harus disampaikan di awal. Jadi ini berkaitan dengan persetujuan bangunan gedung. Nah, kalau yang sekarang terjadi kan pertelaan itu biasanya dilakukannya di akhir, baru dibuat oleh pengembang di akhir, baru disahkan di akhir setelah bangunannya jadi. Nah, kalau kita membaca RPP, pertelaan itu harus disubmit di awal pada saat PBG. Jadi ini hanya berlaku bagi rumah susunnya, bagi pihak-pihak yang mau menjual bagian-bagian dari bangunan gedung. Pertelaan harus disampaikan di depan, di dalam aplikasi persetujuan bangunan gedung. Tapi pengesahannya dilakukan di akhir setelah bangunannya terbangun. Nah, itu yang diatur di dalam RPP saat ini. Jadi, mungkin ada sedikit perubahan ya. Kalau yang dulu bisa ditafsirkan bahwa pertelaan itu harus disahkan di depan. Karena itu menjadi syarat pemasaran. Nah, yang saat ini syarat pemasaran diterjemahkan, pertelaan tetap ada, tapi pengesahannya di akhir. Nah, jadi memberikan waktu untuk pengembang, mungkin kalau ternyata terjadi perubahan-perubahan, itu kan seharusnya bisa disampaikan pada saat permohonan pengesahan. Sama ini, rencana fungsi dan pemanfaatan, kewajiban pengesahan pertelaan dihapuskan, tapi di RPP diatur, pengubahan rencana fungsi harus memenuhi perizinan berusaha sesuai dengan NSPK yang ditetapkan oleh Pempus. Ini sama ya, jadi prinsipnya adalah kewenangannya ditarik ke pusat berdasarkan NSPK yang ada dan bisa didelegasikan kembali ke pemerintah daerah. Pengembang wajib mengajukan permohonan SLF setelah menyelesaikan seluruh atau sebagian pembangunan sepanjang tidak bertentangan dengan persetujuan bangunan gedung. Nah, sesuai dengan NSPK lagi balik ya. Nah, ini kan yang salah satu isu ya, karena dalam banyak praktik itu terjadi perbedaan-perbedaan pada saat SLF ya. Karena mungkin ada ketidaksesuaian dengan gambar di dalam IMB sebelumnya. Nah, ini ditegaskan di sini begini. Ya, jadi hanya bisa sepanjang tidak bertentangan. Tapi kalau kita membaca RPP, itu ada jalan keluarnya tuh di dalam RPP ya. Jadi misalnya kayak kalau terjadi memang ketidaksesuaian, ya harus diperbaiki misalnya. Kalau memang secara teknis tidak bisa diperbaiki,
maka harus ada pernyataan dari konsultan ya bahwa memang itu tetap layak teknis, layak fungsi, bisa dioperasikan apa adanya misalnya ya. Kalau memang tidak bisa diperbaiki. Nah, lalu itu juga di RPP diatur bahwa jika memang terjadi perubahan-perubahan itu, maka harus apply ulang tuh PBG untuk menyesuaikan dengan keadaan yang di lapangan. Jadi memang secara substansi diatur begini, tapi di dalam RPP itu diatur jalan-jalan alternatif gitu ya yang bisa ditempuh jika memang hal ini terjadi. Nah, ini saya pikir positif ya, karena sebelumnya kan aturan-aturan bisa dibilang silent ya, diam, sehingga yang terjadi kan kebijakan-kebijakan ya yang dilakukan, kebijakan pemutihan atau kebijakan apapun yang berlainan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Nah, tapi sekarang karena pemerintah merancang RPP ini secara sangat detail, hal-hal seperti ini diatur. Nah, ini kan paling tidak harapan kita ya sebagai pelaku usaha memberikan jawaban dan solusi ya jika memang terjadi ketidaksesuaian. HMSRS ya, ini dari dulu kan udah dibahas, lalu kita sudah melihat bahwa dari dulu juga nggak jadi-jadi ya, dari dulu nggak bisa dieksekusi karena Undang-Undang Pokok Agraria tidak diubah, masalah kepemilikan asing. Pemerintah sudah menerbitkan PP di tahun 2015 ya, lalu ada 2 permen, ada Permen 2016, ada Permen 2018 yang mengubah Permen 2016 gitu ya. Tapi tetap tidak aplikatif. Nah, kalau kita membaca Undang-Undang Cipta Kerja, kita juga bingung sebetulnya ini ada apa, kok tiba-tiba masuk ketentuan mengenai hak milik atas satuan rumah susun di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Seolah-olah mau memberikan penegasan atau memberikan aturan yang berlainan gitu. Padahal kan tidak ya. Kalau kita membaca HMSRS dapat dimiliki oleh WNI, Badan Hukum, WNA, Badan Hukum Asing, lembaga internasional, kan memang dari dulu begitu. Nah, tapi kan memang ketika HMSRS itu terbit, tentunya kan pasti berkaitan dengan alas hak. Ya, apakah alas haknya hak milik, HGB, hak pakai, atau HGB di atas HPL misalnya. Itu kan kaitannya di situ. Dan kita mengetahui bahwa Undang-Undang Rumah Susun sendiri mengatur bahwa pemegang HMSRS adalah pemegang harus memenuhi ketentuan pemegang hak atas tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dan pemegang hak atas tanah itu diatur cuma satu kan, di Undang-Undang Pokok Agraria. Jadi memang agak membingungkan ini kenapa tiba-tiba tampil di sini. Rusun dapat dibangun di atas tanah ini juga sama ya. Hak milik, HGB atau hak pakai di atas tanah negara, HGB atau hak pakai di atas HPL. Pemberian, nah ini baru nih. Pemberian HGB di atas tanah negara dapat diberikan sekaligus dengan perpanjangan setelah mendapatkan SLF. Ini nanti kita akan lihat bagaimana RPP-nya ya. Jadi kelihatannya ketika HGB terbit ya, lalu rumah susun dibangun, rumah susun sudah mendapat SLF ya, itu bisa langsung diperpanjang di muka. Jadi tidak perlu menunggu sampai menjelang akhir baru diperpanjang ya. Ya ini kan positif ya buat para pemilik apartemen. Ini satu-satunya yang saya lihat dapat diberikan sekaligus dengan perpanjangan haknya. Jadi dia hanya mengatur ini untuk rumah susun, tapi spesifik HGB di atas tanah negara. Sedangkan kalau HGB di atas HPL, dia nggak bicara sekaligus tuh ya. Jadi dapat diberikan, tapi tidak sekaligus. Jadi kata-kata sekaligus itu tidak ada. Nah, yang menarik kalau kita mendengar pemaparan dari Menteri Sofyan bahwa pada saat pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja itu beliau mengatakan tanah bersama itu tidak akan dimiliki oleh si WNA. Nah, ini baru tampak di PP, jadi RPP ya. Jadi RPP mengenai HMSRS ini kan sudah ada. Dan di situ diatur memang bahwa
jika WNA membeli unit apartemen yang berdiri di atas HGB, maka WNA tidak punya hak-hak bersama. Nah, ini aneh. Saya pikir tadinya harusnya tidak punya tanah bersama, ya, tapi di RPP itu diatur semua tuh, tanah bersama, bagian bersama, benda bersama tuh tidak punya hak. Jadi dia hanya punya hak terhadap unit apartemen, ya, tapi hak bersama itu hilang. Itu yang diatur di RPP, ya. Tapi saya pribadi, ya, karena melihat Undang-Undang Rumah Susun tadi seperti saya sampaikan sudah jelas mengatur bahwa pemegang HMSRS harus memenuhi syarat pemegang hak atas tanah. Itu Undang-Undang Rumah Susun. Ketentuan itu tidak direvisi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja hanya mengatur mengenai HMSRS, dapat dimiliki oleh siapa gitu. Tapi ketentuan bahwa pemegang HMSRS harus memenuhi syarat pemegang atas tanah kan tetap ada. Jadi ini juga saya nggak begitu yakin bahwa dengan RPP tadi yang mengatur bahwa HMSRS untuk WNA itu kemudian tanah bagian bersamanya itu tidak menjadi kepemilikan WNA, itu saya nggak begitu yakin itu bisa aplikatif gitu. Karena secara substansi tetap masih bertentangan dengan Undang-Undang Rumah Susun itu sendiri yang merujuk kepada Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, itu kurang lebih mengenai HMSRS. Ini positif ya buat pengembang, menghapus sanksi pidana bagi pengembang yang membuat PPJB tidak sesuai dengan apa yang dipasarkan, atau belum memenuhi syarat kepemilikan tanah, PBG, PSU, keterbangunan 20%, dan hal-hal yang diperjanjikan. Nah, sebelumnya ini dikenakan sanksi pidana 4 tahun. Ya. Ini dihapuskan di dalam Undang-Undang Rumah Susun. Juga dihapuskan sanksi pidana bagi pengembang yang membangun rusun di luar lokasi yang ditetapkan. Jadi, meski ini dihapus dari sanksi pidana, tapi tetap ada sanksi administrasi. Nah, ini ya dibilang positif, mungkin positif, dibilang nggak positif juga nggak positif ya. Karena ini sekarang perubahan peruntukan lokasi, mengubah fungsi dan pemanfaatan rusun dipidana ya. Di sini ditambahkan kata-kata yang menimbulkan korban manusia atau kerusakan barang. Jadi ada penambahan syarat ya di dalam Undang-Undang Cipta Kerja dari apa yang diatur sebelumnya di dalam Undang-Undang Rumah Susun. Sedikit mengenai BP3 ya. BP3 ini kan kelihatannya fokus, sebelumnya kan disebut Badan Pelaksana ya. Kalau di dalam Undang-Undang Rumah Susun, seharusnya kalau kita membaca Undang-Undang Rumah Susun, itu kan ada Badan Pelaksana, di mana Badan Pelaksana ini kan sebetulnya kewenangannya untuk menyelenggarakan rumah susun umum. Dan segala macam peralihan-peralihan itu akan dilaksanakan oleh Badan Pelaksana. Supaya fokus atau sasaran itu bahwa rumah susun murah ini untuk masyarakat berpenghasilan rendah itu kan tercapai. Nah, tampaknya ketentuan Badan Pelaksana kan sekarang dihilangkan menjadi BP3 ini yang berkaitan dengan rumah susun dan yang berkaitan dengan perumahan. Dia berwenang dan bertugas ya pengelolaan dana konversi, penyediaan tanah bagi perumahan, mengelola rusun umum dan rusun khusus, melaksanakan pengalihan kepemilikan rumah umum. Nah, jadi memang dialah yang harus menjadi pihak yang mengontrol pengalihan-pengalihan rumah umum atau rumah susun umum agar tetap tepat sasaran kepada MBR. Nah, ketentuan mengenai rumah umum dan rumah susun umum itu diatur di Undang-Undang Cipta Kerja, cuman kami tidak membahasnya di sini. Ya, karena kami melihat ini tidak berkaitan langsung dengan swasta. Jadi Bapak Ibu bisa membaca sendiri nanti ketentuan-ketentuan tersebut, karena saya melihat itu diperketat ya, ada beberapa bagian yang diperketat terkait
pengalihan-pengalihan rumah umum atau rumah susun umum. Dan ini yang terakhir ya, kita sudah di penghujung. Ini update sedikit. Jadi NSPK ditetapkan oleh Pempus. NSPK berbentuk ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi nanti kelihatannya selain RPP yang kita sedang pelajari, itu mungkin akan ada peraturan-peraturan lain yang berfokus kepada NSPK. Peraturan pelaksana NSPK dapat didelegasikan kepada Pemda melalui Perda. Nah, penetapan NSPK paling lama 2 tahun. Jadi NSPK sejak PP mengenai urusan pemerintahan konkuren diundangkan. Jadi ini kelihatannya akan lebih lama lagi nih kita menunggu apa sih sebetulnya dimaksud oleh pemerintah di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu mengenai NSPK ini ya. Nah, ini paling lama 2 tahun, jadi mungkin kita baru betul-betul mengetahui isinya secara konkret cukup lama nih. Nah, ketentuan ini yang Perda dan Perkada ini saya nilai sih positif ya. Perda dan Perkada dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ditambahkan juga mengenai asas materi, dan bahkan putusan pengadilan. Sebelumnya, ketentuan ini tidak ada. Jadi kalau kita membaca Undang-Undang Pemerintahan Daerah pun, sebetulnya yang diatur bahwa tidak boleh bertentangan itu adanya di penjelasan dan di penjelasan umum seingat saya. Jadi memang tidak begitu tegas diatur bahwa yang namanya perkada itu peraturan kepala daerah ya. Itu tidak boleh bertentangan. Dan mungkin kalau Bapak Ibu punya pengalaman di beberapa daerah kan kita bisa melihat ya, terkadang tuh pemerintah daerah memang menerbitkan aturan-aturan yang ada yang mungkin bisa dibilang banyak menyimpang ya, atau sebagian kecil menyimpang, atau tidak begitu selaras dengan aturan-aturan nasional. Karena kan sebetulnya berdasarkan asas otonomi, yang menjadi rujukan utama kita pelaku usaha itu kan aturan-aturan nasional yang diterbitkan pemerintah pusat. Sedangkan pemerintah daerah itu kan harus mengacu kepada aturan-aturan nasional yang diterbitkan. Pedoman-pedoman yang ditetapkan kan harus diikuti dan tidak boleh mengatur aturan-aturan baru ya di luar aturan-aturan nasional atau aturan-aturan bahkan yang bertentangan, yang tidak selaras dengan aturan nasional. Nah, tapi kan dalam pengalaman mungkin kita temukan beberapa hal yang tidak pernah diatur atau bahkan diatur berlainan, tapi itu tampil di dalam aturan-aturan daerah. Dan kita juga menyadari dualisme perizinan ya, dualisme dalam arti ada perizinan melalui OSS, ada perizinan tetap dari Pemda. Ini bagaimana sebetulnya, yang mana yang mau kita ikuti? Apakah kita harus mempunyai kedua-duanya? Ya, yang terjadi kan sekarang kedua-duanya ya yang berjalan ya. Kecuali mungkin ada daerah-daerah yang sudah mengintegrasikan sistemnya juga dengan OSS. Ini kan tentunya membingungkan dan tidak baik. Jadi ini juga salah satu yang saya lihat dari pemerintah menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja ini kan untuk menyelaraskan aturan yang ada di pusat dengan aturan yang ada di daerah. Penyusunan perda dan perkada berkoordinasi dengan kementerian, melibatkan ahli atau instansi vertikal. Nah, ini juga poin bagus supaya selaras kan. Sanksi admin berupa tidak dibayarkannya hak keuangan 3 bulan kepada kepala daerah diberikan dalam hal Pemda, provinsi, kabupaten, kota memberlakukan peraturan yang tidak sesuai dengan aturan yang lebih tinggi. Nah, jadi bahkan sampai ada sanksi sekarang. Nah, sebetulnya ketentuan ini sudah ada juga secara substansi diatur di dalam PP mengenai OSS ya. Nah, tapi sekarang kan masuk dalam undang-undang dan saya lihat juga lebih tegas di sini. Daerah dapat menyederhanakan jenis dan prosedur. Kepala daerah wajib memberikan pelayanan perizinan usaha melalui sistem elektronik yang dikelola oleh pemerintah pusat ya. Jadi memang sistem elektronik ini kewenangan pemerintah pusat. Dilakukan dengan membentuk PTSP. Kepala daerah yang tidak memberikan layanan dikenakan sanksi admin. Jika setelah 2 kali ditegur tetap tidak dilaksanakan, maka menteri mengambil alih apa yang menjadi kewenangan gubernur, dan gubernur
mengambil alih apa yang menjadi kewenangan bupati wali kota. Ketentuan ini juga tidak baru nih, ada juga di PPOSS ya, cuman memang pelaksanaannya aja yang mungkin kita belum lihat. Ya moga-moga ketentuan ini ada dan betul-betul aplikatif ya. Nah, untuk properti, undang-undang gangguan jelas nih, bagus. Dicabut sekarang di dalam undang-undang Cipta Kerja. Jadi perdebatan mengenai undang-undang gangguan itu perlu apa izin undang-undang gangguan kan kita mengenalnya. Lalu ada surat izin tempat usaha yang juga merujuk kepada undang-undang gangguan. Sebelumnya kan ini diatur di dalam Permendagri ya, yang mengatakan mencabut undang-undang gangguan ya. Tapi Permen itu kan juga karena tingkatnya di bawah undang-undang, maka kemudian menjadi berdebat lagi di lapangan ya, apakah bisa diikuti apa tidak. Nah sekarang untung akhirnya Undang-Undang Cipta Kerja mencabut undang-undang gangguan sehingga jelas. Begitupun juga dari segi korporasi, kita melihat undang-undang wajib daftar perusahaan dihapus karena sudah ada aturan mengenai NIB, ya kan, dan NIB itu berlaku juga sebagai TDP. Dan juga di dalam undang-undang perseroan terbatas sudah ada pengaturan mengenai daftar perseroan ya, sehingga memang sudah tidak perlu lagi mengenai wajib daftar perusahaan. Nah, ini dua hal yang saya nilai juga positif dari Undang-Undang Cipta Kerja.